Oke, kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis akan kembali menemani Anda tentunya dengan topik terbaru. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali ingin membahas seputar permasalahan keluarga. Pada episode kali ini Kang Kumis akan membahas seputar bagaimana cara memahami sifat wanita. Di sini bagaimana cara memahami sifat wanita adalah dilihat dari sisi psikologi. Nah, di sini sebagai seorang pria itu sangat perlu bisa memahami perasaan seorang wanita, terutama ketika kita sudah betul-betul masuk ke jenjang rumah tangga, karena ini adalah merupakan sebagai dasar keharmonisan rumah tangga Anda. Nah, di sini akan saya jelaskan beberapa trik atau beberapa cara dalam memahami perasaan seorang wanita. Sadari dari berbagai perbedaan yang terjadi, perbedaan sifat tentunya, perbedaan karakter, perbedaan fisik antara pria dengan wanita. Nah, kemudian perbedaan psikologi yang harus kita pahami itu banyak sekali, ya, karena memang terutama kaitannya dengan hormon. Kembali saya ulang, sadari berbagai perbedaan antara pria dan wanita. Nah, ini yang jelas terjadi perbedaan fisik, karakter, dan juga perbedaan-perbedaan yang lain. Ini yang perlu kita pahami sebagai seorang pria, memang harus betul-betul bisa tanggap dengan hal ini. Kemudian perbedaan yang berikutnya adalah perbedaan dilihat secara psikologi. Ini yang jelas berbeda, ya, antara pria dan wanita, yaitu adanya hormon. Nah, tingkatan hormon ini jelas berbeda. Ya, hormon wanita itu terdiri ada 2 hormon yang perlu kita pahami. Nah, yaitu adanya hormon estrogen dan progesteron. Nah, di sini memicu timbulnya seorang wanita mengalami kodrat datang bulan atau lebih dikenal dengan menstruasi. Ini secara medis, ya. Kemudian di sini kita harus memahami tentunya tingkatan emosional seorang wanita jauh lebih tinggi. Makanya di sini seorang pria dibutuhkan kesabaran dalam menyikapi hal ini agar keluarga yang sudah kita bangun ini bisa lebih harmonis. Karena biasanya keluhan seorang wanita ketika sedang menstruasi itu punya bawaan yang berbeda. Jadi tidak seperti biasanya, gampang emosi, ya. Kemudian wanita lebih detail ketika berbicara dengan seorang pria, apalagi ketika sudah menyangkut masa depan. Ini yang harus kita pahami. Makanya ketika memang Anda tidak mampu membuktikan janji-janji Anda terhadap keluarga, jangan pernah janjikan itu. Karena itu sangat berpengaruh pada kejiwaan seorang wanita. Wanita itu akan selalu bertanya dan menuntut apa yang sudah dia ucapkan. Apalagi ketika ketika sudah menyangkut masa depan untuk kebahagiaan kalian berdua, ya. Jadi berjanjilah dengan hal-hal yang kira-kira memang Anda mampu membuktikan dalam waktu yang tidak lama. Ini biasanya menjadikan suatu kepuasan atau kebahagiaan tersendiri bagi perasaan seorang wanita. Kemudian mencoba menjadi sosok yang percaya diri ketika Anda sedang berhadapan dengan seorang wanita, karena kewibawaan Anda punya pengaruh yang positif di depan wanita, ya. Jadi wanita ini justru dengan Anda berpenampilan meyakinkan, wanita ini lebih bisa banyak bicara, artinya terbuka untuk segala hal, karena melihat Anda menggambarkan sebagai sosok yang bertanggung jawab, sosok yang kuat, ya, sosok yang dianggap mampu melindungi orang-orang yang Anda cintai, ya, termasuk anak dan istri, mungkin anak dan istri serta keluarga Anda tentunya. Nah, disinilah seorang wanita punya kesimpulan ketika memang Anda mampu berpenampilan dan punya rasa penampilan yang meyakinkan, maka dia itu sebagai cermin, ya, cermin bahwa Anda dianggap pria yang bertanggung jawab. Kemudian di sini kembali lagi bahwa wanita itu nalarnya agak berbeda dengan seorang pria. Artinya gampang marah. Nah, ketika hal itu terjadi, maka kita harus mampu menjadi sosok yang humoris, sosok yang mampu memecahkan permasalahan ketika
mungkin si istri ngambek ya, istri lagi marah, kita harus mampu memecahkan suasana itu untuk kembali mencairkan suasana menjadi harmonis ya. Kemudian perhatikan dan amati ya. Nah, di sini perhatian seorang pria terhadap wanita ini sangat penting, karena apa, dengan kita memperhatikan tingkah laku keseharian ini sangat penting ya, karena di sini adalah bisa menciptakan sebuah kebiasaan ya. Jadi memperhatikan atau punya perhatian ekstra terhadap wanita itu sangat penting. Setelah mungkin Anda memperhatikan siapa dia dan siapa latar belakang keluarganya, di situ kan tentunya Anda bisa menyimpulkan bahwa karakter wanita ini terbentuk dari latar belakang keluarga seperti ini. Maka setelah itu ajukan pertanyaan ya. Lalu kemudian berikan dia kebebasan untuk menjawab pertanyaan dalam kondisi yang sekondusif mungkin. Artinya jangan pernah Anda menekan dia harus menjawab ini, harus menjawab itu. Biarkan semuanya berlalu mengalir tanpa adanya hal-hal yang mengganggu jawaban si wanita itu. Boleh tanya tentang masa lalu, karena masa lalu ini kan inilah yang membentuk kepribadian. Sehingga karena bentuk kepribadian masa lalu, maka akan membentuk kepribadian di masa-masa kini. Kemudian hindari Anda tanya tentang mantan ya. Karena setiap orang punya masa lalu, tapi ketika Anda tanya masa lalu dia, hindari pertanyaan yang itu ya. Kemudian langkah selanjutnya, ketika Anda sudah tahu siapa dia, latar belakang dia, terus kemudian keseharian dia, perilaku dia secara lengkap Anda sudah kuasai itu, terima dia apa adanya, cintai dia apa adanya, sayangi dia apa adanya ya. Itu akan kembali membuka ya, bahkan dia akan dengan mudah melupakan masa lalu dengan kasih sayang yang lebih yang Anda berikan. Kemudian selanjutnya adalah cintai dia dengan tulus. Jangan pernah mengungkit masa lalu dia sekecil apapun, karena itu akan kembali membuka luka lama. Iya, kalau masa lalunya itu enak, kalau masa lalunya kelam, kasihan si dia. Jadi kesimpulannya, siapapun wanita itu, apalagi yang sekarang sudah menyatu menjadi keluarga Anda atau mungkin menjadi pasangan Anda, ketika memang dia punya masa lalu yang memang kurang menyenangkan, biarkanlah itu menjadi masa lalu. Lalu kita bangun masa depan yang jauh lebih baik. Cintai mereka setulus hati, cintai dia sepenuh hati, biar dia bangkit menjadi bisa mewujudkan masa depan yang lebih baik. Toh juga buat kebahagiaan Anda dan anak-anak Anda tentunya. Terima kasih.